Apa yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai. Kedengarannya mustahil, bukan? Jika memang begitu, mengapa banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa meraih apa yang mereka inginkan? Apakah ada sesuatu yang mereka tidak ketahui? Hari ini saya akan membagikan 10 kebiasaan sederhana berdasarkan filosofi Napoleon Hill yang dapat mengubah hidup Anda hanya dalam 7 hari. Ya, hanya 7 hari. Dan yang terpenting, siapapun bisa menerapkannya selama memiliki keberanian untuk menghadapi batasan diri sendiri. Tapi sebelum itu, jawab saya dulu. Sudah berapa kali Anda merasa terjebak, putus asa, atau terperangkap dalam rutinitas yang tanpa makna? Jika pertanyaan ini mengganggu Anda, maka video ini khusus untuk Anda. Pernahkah Anda menyadari bagaimana kebanyakan orang bangun setiap hari dengan mode otomatis? Bangun, memeriksa ponsel, membalas pesan, kesal dengan notifikasi, buru-buru minum kopi, dan sebelum tengah hari sudah merasa tertekan oleh rutinitas. Yang paling menarik adalah mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka telah kehilangan kendali atas hari mereka sebelum hari itu dimulai. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Saya yakin pernah. Karena kenyataannya, ini terjadi pada hampir semua orang. Napoleon Hill pernah berkata bahwa seorang pria tanpa tujuan seperti kapal tanpa kemudi. Dan hal ini lebih benar hari ini daripada kapanpun dalam sejarah. Pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak tahu kemana ingin pergi, jalannya terserah, dan masalahnya adalah kebanyakan waktu jalan itu membawa Anda langsung ke kekecewaan, stres, dan ketidakpuasan. Anda mungkin tetap sibuk, tapi sibuk bukan berarti maju. Aktif bukan berarti produktif, dan disinilah rahasianya. Setiap hari, sebelum tuntutan dunia menguasai pikiran Anda harus berhenti sejenak. Tarik napas, diamkan notifikasi, abaikan pesan, dan tetapkan satu tujuan yang jelas untuk hari Anda. Hanya satu, bukan 5, bukan 10. Satu. Mungkin terdengar sedikit, tapi kekuatannya terletak pada kesederhanaan dan kejelasan. Karena ketika Anda memutuskan apa yang paling penting, semuanya akan tersusun di sekitarnya. Dan itu tidak harus sesuatu yang besar, revolusioner, atau seperti film perjuangan. Bisa sesederhana menyelesaikan laporan yang sudah lama Anda tunda, menelepon seseorang yang membuat Anda tidak nyaman, merapikan laci dokumen Anda, atau belajar sesuatu yang baru yang Anda tahu akan membantu di masa depan. Ukuran tujuan tidak penting, yang penting adalah tujuan itu jelas, spesifik, dan terfokus. Karena ketika Anda memberi otak Anda sebuah target, otak akan berhenti melayang-layang dan mulai bekerja untuk Anda. Dan ada ilmu di balik itu. Sebuah studi dari Dominican University of California menunjukkan bahwa orang yang menetapkan dan menuliskan tujuan mereka memiliki 42% lebih besar peluang untuk mencapainya dibandingkan mereka yang hanya menyimpannya di kepala. 42% itu bukan angka kecil. Itu adalah perbedaan antara melewati hari lain di bawah kendali orang lain atau akhirnya mulai mengendalikan hidup Anda sendiri. Saya tanya Anda, sudah berapa kali Anda membiarkan hari berlalu dan di akhir hari merasa kosong? Seolah-olah Anda melakukan banyak hal, tapi tidak ada yang benar-benar berarti. Dan jika hanya hari ini, Anda menetapkan apa yang akan Anda lakukan sebelum memulai semuanya, seberapa besar perbedaannya? Saya lebih jauh lagi. Bayangkan melakukannya selama 7 hari berturut-turut. Perbedaan dalam energi, fokus, dan bahkan suasana hati Anda akan sangat besar. Dan untuk Anda yang meragukan kekuatan sebuah tujuan tunggal yang jelas, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata dari Napoleon Hill. Ketika dia baru berumur 25 tahun, dia mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Andrew Carnegie, pria terkaya di dunia pada saat itu. Carnegie melihat potensi dalam diri Hill dan memberikan tantangan yang mengubah hidupnya. Mempelajari selama 20 tahun kebiasaan dan strategi orang-orang paling sukses dalam sejarah dan mengumpulkannya dalam sebuah metode. Hill tanpa ragu sedikit pun menerima tantangan itu. Pada hari itu, satu-satunya tujuan Hill adalah mengatakan ya dan mengambil tanggung jawab. Dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan itu. Tidak memiliki sumber daya, tetapi
memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Keputusan itulah yang membentuk seluruh masa depannya. Jika Hill ragu atau terlalu banyak berpikir, semua ini tidak akan pernah terjadi. Inilah yang terjadi ketika Anda memilih dengan jelas apa yang harus dilakukan hari ini. Karena keputusan-keputusan kecil yang terkumpul akan menciptakan perubahan besar. Tidak ada pencapaian yang muncul dari keberuntungan sesaat atau inspirasi tiba-tiba. Semua itu lahir dari disiplin dalam menetapkan dan menepati komitmen kecil setiap hari, satu persatu. Dan sebelum Anda berpikir, saya tidak punya waktu, saya katakan, ini membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Saat Anda bangun, sebelum menyentuh ponsel, sebelum bangun dari tempat tidur, lihat ke dalam diri Anda dan tanyakan, apa hal paling penting yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membawa saya lebih dekat ke orang yang ingin saya jadikan? Tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup, cukup putuskan prioritas hari ini. Sisanya akan mengikuti. Lakukan ini selama 7 hari. Saya menantang Anda. Tulis di kertas atau di aplikasi catatan ponsel apa satu-satunya tujuan Anda hari ini dan malamnya lihat apakah Anda berhasil mencapainya. Saya yakin Anda akan merasakan perubahan besar dalam energi Anda, kejernihan pikiran, dan bahkan kualitas tidur Anda, karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup tanpa arah. Dan tidak ada yang lebih memuaskan daripada tidur dengan mengetahui bahwa Anda telah melangkah, sekecil apapun, menuju kehidupan yang benar-benar ingin Anda bangun. Berapa kali Anda membuka mata di pagi hari dan sebelum menaruh kaki di lantai, pikiran Anda sudah penuh dengan masalah, kekhawatiran, dan rasa berat di dada yang lama. Pernahkah Anda bangun dan langsung memikirkan tagihan, pertengkaran tenggat waktu dan kewajiban? Sangat mengagumkan bagaimana hal itu menjadi kebiasaan bagi kebanyakan orang. Mungkin Anda bahkan tidak menyadari, tapi memulai hari seperti itu, seperti memulai perlombaan dengan kaki terikat, Anda sudah tertinggal secara emosional bahkan sebelum mulai. Napoleon Hill melihat ini dengan jelas dan mengatakan bahwa cara Anda memulai hari menentukan energi yang akan Anda bawa selama 24 jam berikutnya. Kebanyakan orang memulai hari dengan mengeluh. Mengeluh tentang alarm, kemacetan, pekerjaan, tagihan, bos, pemerintah. Dan mereka tidak menyadari bahwa pada saat itu mereka memprogram pikiran mereka untuk mencari lebih banyak alasan untuk mengeluh. Dan percayalah, otak mengikuti perintah itu. Tapi Hill menemukan, dan sekarang ilmu saraf membenarkannya, bahwa ada penangkal untuk jebakan mental ini. Kebiasaan sederhana, cepat, dan sangat kuat, mempraktikkan rasa syukur segera setelah bangun, tidur. Dan sebelum Anda berpikir ini cuma omongan motivasi atau self-help murahan, ketahuilah bahwa peneliti dari University of California, Davis, yang dipimpin oleh psikolog Robert Emmons, telah membuktikan bahwa orang yang membiasakan diri bersyukur setiap hari cenderung lebih optimis, tidur lebih nyenyak, dan memiliki tingkat kecemasan serta depresi yang jauh lebih rendah. Ini bukan sekadar pendapat, ini ilmu pengetahuan. Dan tidak, Anda tidak perlu bersyukur atas rumah pantai, mobil impian, atau jutaan di rekening bank. Hill mengajarkan bahwa perubahan besar terjadi saat Anda mulai menghargai hal-hal sederhana. Hidup ini memiliki seseorang yang peduli pada Anda. Kesempatan untuk mendengarkan video ini sekarang, secangkir kopi hangat, pelukan tulus, langit yang indah dalam perjalanan ke tempat kerja, hal-hal yang sering terlupakan oleh rutinitas sehari-hari. Saya akan mengajak Anda melakukan latihan sekarang juga. Pejamkan mata selama 5 detik dan pikirkan 3 hal yang Anda miliki hari ini yang sangat diinginkan banyak orang. Silakan. Bisa jadi kesehatan, kebebasan untuk pergi kemana saja, atau kesempatan untuk memulai kembali. Apakah Anda sadar bahwa begitu Anda mengalihkan fokus dari apa yang kurang ke apa yang sudah Anda miliki, energi Anda langsung berubah? Ini hampir instan. Napoleon Hill bercerita bahwa selama depresi besar di Amerika, periode ketika jutaan, orang kehilangan segalanya. Dia sendiri bangkrut tanpa rumah dan istri serta anak-anaknya dalam kesulitan. Itu adalah situasi yang sempurna untuk menyerah. Namun setiap hari sebelum memulai aktivitas apapun, ia selalu bersyukur atas fakta bahwa dia masih hidup, pikirannya masih bekerja, dan masih memiliki ide-ide dalam benaknya. Dari pola pikir itulah kekuatan untuk menulis buku Think and Grow
Rich muncul, buku yang mengubah kehidupan jutaan orang. Situasi yang bisa menghancurkan harapannya justru menjadi bahan bakar baginya. Dan semuanya dimulai dengan rasa syukur. Alasannya sederhana, otak manusia diprogram untuk bertahan hidup. Otak mencari ancaman, bahaya, dan masalah agar Anda tetap aman. Tetapi saat Anda mulai sengaja memulai hari dengan melihat hal-hal baik, Anda memaksa otak keluar dari mode bertahan tersebut. Otak berhenti mencari apa yang bisa salah dan mulai melihat kemungkinan, solusi, dan peluang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal ini dapat mengubah arah hidup Anda dalam waktu kurang dari 1 minggu. Karena ketika Anda bangun dengan rasa syukur, Anda menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Anda merespons kritik secara berbeda. Anda melihat hambatan sebagai tantangan, bukan sebagai hukuman. Anda mendapatkan lebih banyak energi, fokus, dan kejernihan untuk mengambil keputusan. Berapa kali Anda melihat seseorang yang memiliki segalanya untuk merasa sedih, tapi tetap tersenyum dan memiliki keringanan yang sulit dijelaskan? Orang-orang ini bukanlah orang yang mengabaikan kenyataan. Mereka hanya memilih untuk fokus pada apa yang mereka miliki, bukan pada apa yang kurang. Dan yang menarik, mereka cenderung menarik lebih banyak hal baik karena mulai melihat peluang yang sering diabaikan kebanyakan orang. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana jika hanya mengubah kebiasaan ini bisa memperbaiki hubungan Anda, semangat Anda, dan produktivitas Anda? Bukankah Anda ingin mencoba? Karena kenyataannya banyak orang menghabiskan hidup mereka menunggu pencapaian besar untuk kemudian merasa bersyukur. Namun kuncinya adalah membaliknya. Bersyukur dulu, menghargai apa yang Anda miliki sekarang agar dapat menarik apa yang Anda inginkan. Dan saya berikan tantangan. Selama 7 hari ke depan, sebelum menyentuh ponsel atau membuka mata sepenuhnya, pikirkan atau tulis 3 hal yang Anda syukuri. Bisa hal kecil, tidak masalah. Yang penting, konsistensi. Lakukan ini selama 7 hari, dan lihat bagaimana Anda mulai menemukan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Karena otak, begitu terlatih, akan otomatis mencari hal-hal baik. Otak mulai menggantikan pola kekurangan dengan pola kelimpahan. Dan akhirnya, pertanyaan besar adalah, apakah Anda akan mengikuti pola otomatis kebanyakan orang yang bangun dan mengeluh tentang segalanya, atau menjadi salah satu dari sedikit orang yang bangun dengan pandangan hidup yang berbeda? Karena saya jamin, keputusan itu ada di tangan Anda. Pernahkah Anda menyadarinya bahwa tanpa disadari, pertarungan terbesar dalam hidupmu berlangsung di dalam pikiranmu sendiri? Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, seberapa banyak kamu belajar, atau berapa banyak kesempatan yang datang, jika dialog batinmu justru menyabotase, semua itu akan sia-sia. Yang lebih buruk lagi, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari apa yang mereka ulangi dalam pikirannya sendiri. Pernahkah kamu mengatakan pada dirimu sendiri, "Saya tidak bisa. Ini bukan untuk saya." Atau, "Saya tidak akan pernah keluar dari situasi ini." Mungkin tanpa sadar kamu sedang memprogram pikiranmu untuk percaya persis seperti itu. Napoleon Hill dengan jelas menyatakan bahwa pikiran yang kamu ulangi setiap hari menjadi perintah langsung untuk alam bawah sadarmu. Dan alam bawah sadar itu, seperti pelayan yang taat, berusaha mengubahnya menjadi kenyataan. Ilmu pengetahuan modern juga mengonfirmasi hal ini. Studi yang dilakukan oleh Cleveland Clinic menunjukkan bahwa pola pikir yang berulang memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku, performa, bahkan kesehatan fisik. Dengan kata lain, apa yang kamu bisikkan pada dirimu membentuk pengalaman hidupmu. Bayangkan 2 orang dalam situasi yang sama. Salah satunya saat menghadapi tantangan berkata, "Saya sangat buruk dalam hal ini, saya tidak akan pernah berhasil." Sedangkan yang lain berpikir, "Ini sulit, tapi saya bisa belajar." Menurutmu, siapa yang lebih besar kemungkinan untuk menang? Ini bukan tentang positivitas palsu atau menolak kenyataan, melainkan mengarahkan pikiranmu pada hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Hill menjelaskan dengan tegas, jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, pikiranmu yang akan mengendalikanmu. Dan itulah yang terjadi ketika kamu membiarkan pikiranmu berjalan tanpa pengawasan. Coba pikirkan. Berapa kali dalam sehari kamu benar-benar memperhatikan apa yang kamu pikirkan?
Kebanyakan orang jarang melakukannya. Mereka hanya merasakan beban emosional, tapi tidak menyadari pikiran yang memicunya. Saya beri contoh praktis. Bayangkan kamu mendapat kritik di tempat kerja. Secara otomatis, pikiranmu berkata, "Saya memang tidak kompeten, saya tahu ini akan terjadi." Pada saat itu, tanpa sadar kamu memberi perintah langsung ke otakmu untuk memperkuat kepercayaan itu. Sekarang bayangkan, jika saat itu kamu menarik napas dan berkata dalam hati, "Itu hanya sebuah kritik, saya akan belajar dari sini dan menjadi lebih baik." Perbedaan hasil emosional dan perilaku akan sangat besar. Ini bukan hanya teori. Banyak tokoh besar menjadikan hal ini filosofi hidup mereka. Muhammad Ali misalnya, terkenal dengan kata-kata "aku yang terhebat" yang ia ulangi bahkan sebelum menjadi juara dunia. Ia mengerti kekuatan membentuk mentalitas sendiri dengan afirmasi positif sebelum fakta terjadi. Ia memprogram dirinya untuk kemenangan. Banyak orang dulu meremehkan ini, menganggapnya sombong. Tapi kemudian mereka melihat hasilnya. Masalahnya adalah kebanyakan orang memprogram diri mereka untuk kalah dan mereka tidak sadar akan hal itu. Mereka bertahun-tahun mengulang bahwa mereka tidak cukup baik, tidak pantas, segala sesuatu sulit, dan hanya orang lain yang berhasil. Dan ketika hidup membalas sesuai itu, mereka menyalahkan nasib, orang lain, pemerintah, atau ekonomi. Mereka tidak pernah melihat akar masalahnya. Dialog batin. Napoleon Hill mengalaminya sendiri. Di masa mudanya, ia mengalami kelaparan, dipecat dari pekerjaan, kehilangan teman, dan bahkan keluarganya meragukan ketika ia memutuskan ingin hidup dari menulis. Tapi ia bercerita bertahun-tahun kemudian bahwa ia setiap hari mengulang pada dirinya sendiri, "Aku ditakdirkan untuk hal-hal besar. Aku akan belajar dari setiap kegagalan dan menjadi lebih baik dari kemarin." Dan itu membuat pikirannya tetap kuat meskipun segalanya di sekitarnya runtuh. Bukan keberuntungan, melainkan perintah pikiran. Mungkin Anda berpikir, "Tapi saya tidak bisa menghindari pikiran negatif." Memang, tidak mungkin mencegah pikiran itu muncul, tapi Anda bisa memutuskan apakah akan memberi makan pikiran itu atau tidak. Anda tidak wajib mempercayai semua yang dikatakan pikiran Anda. Mulai hari ini, mulailah menyadari kalimat-kalimat yang Anda ucapkan sendiri. Catat jika perlu. Setiap kali Anda menangkap diri berkata, "Saya tidak bisa," gantilah dengan "Saya belum bisa, tapi saya sedang belajar." Tukar kalimat "ini tidak mungkin" dengan "saya akan mencari cara untuk melakukannya." Mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi perubahan kecil dalam bahasa dapat membentuk perubahan besar dalam takdir. Untuk menantang Anda, saya akan memberikan tantangan. Selama 7 hari ke depan, setiap kali muncul pikiran atau kalimat yang merusak, Anda harus mencatatnya dan menulis ulang dengan cara yang memberdayakan. Ini bukan pelatihan murah, ini adalah ilmu perilaku yang diterapkan. Lakukan itu dan perhatikan bagaimana suasana hati, keberanian, dan energi Anda berubah. Pada akhirnya, masalahnya sederhana. Anda mengendalikan pikiran Anda atau pikiran Anda mengendalikan Anda. Pilihan, seperti biasa, ada di tangan Anda. Dan hidup, teman saya, menghormati mereka yang terlebih dahulu menghormati dirinya sendiri dalam pikirannya. Sudahkah Anda benar-benar berhenti untuk merenungkan siapa 5 orang yang paling sering Anda temui? Sudahkah Anda menyadari bagaimana lingkungan yang Anda masuki setiap hari tidak hanya mempengaruhi keputusan Anda, tapi juga cara Anda memandang hidup, merespon masalah, dan mengelola impian Anda? Dan jangan menipu diri sendiri. Anda bisa saja tekun, berbakat, dan penuh niat baik, tapi jika Anda dikelilingi oleh orang yang salah, Anda akan terjebak dalam siklus yang sama dengan mereka. Itu tidak terelakkan. Napoleon Hill dengan tegas mengatakan bahwa Anda menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Perhatikanlah, jika Anda bersama orang-orang negatif, dalam waktu singkat, Anda akan mulai mengeluh tentang hal yang sama. Jika Anda bergaul dengan orang yang hanya berbicara tentang krisis, masalah, dan keterbatasan, maka Anda pasti akan mulai melihat dunia dengan cara yang sama. Ini terjadi karena kita adalah makhluk yang mudah beradaptasi dan otak manusia demi keamanan cenderung meniru pola kelompok tempatnya berada.
Dan ini bukan hanya filosofi kuno. Sebuah studi yang diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa jika seorang teman dekat Anda mengalami kenaikan berat badan, kemungkinan Anda juga akan mengalami kenaikan berat badan meningkat sebesar 57%. Ya, hanya dengan bergaul, kebiasaan, pilihan, dan hasil Anda berubah. Sekarang, bayangkan dampaknya bukan hanya pada tubuh Anda, tapi juga pada uang Anda, hubungan Anda, dan proyek-proyek Anda. Dan jangan pikir ini terbatas pada orang-orang yang secara fisik dekat dengan Anda. Saat ini, orang-orang yang Anda ikuti di media sosial, saluran yang Anda tonton, konten yang Anda konsumsi, semua itu juga membentuk lingkungan mental Anda. Napoleon Hill memahami hal ini jauh sebelum ilmu pengetahuan membuktikannya. Dia melihat bahwa para pria paling sukses di zamannya, seperti Henry Ford, Thomas Edison, dan Andrew Carnegie, tidak hanya berusaha sendiri, tapi mereka sengaja dikelilingi oleh pikiran-pikiran ambisius, berani dan memiliki standar tinggi. Mereka sering berkumpul di klub yang sama, berdiskusi ide, bertukar saran, karena mereka tahu bahwa dengan bergaul di antara para besar, pembicaraan berubah, topik meningkat dan solusi muncul. Sekarang, pikirkan tentang diri Anda. Siapa 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama? Jika mereka orang-orang yang hanya mengeluh, bilang bahwa tidak ada yang berhasil, uang sulit didapat, Indonesia buruk, hidup tidak adil, coba tebak apa yang akan terjadi pada pola pikir Anda? Benar sekali. Anda akan mulai mempercayai hal-hal yang sama tanpa sadar. Jika kamu merasa hal ini tidak berpengaruh, cukup lihat saja contoh nyata. Berapa banyak cerita atlet, seniman, atau pengusaha yang menjanjikan, tetapi karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang salah, akhirnya terjerumus. Salah satu contoh yang mencolok adalah penyanyi Michael Jackson, yang meskipun sangat berbakat, selama kariernya banyak dikelilingi oleh para penjilat dan orang-orang yang hanya memanfaatkan dirinya, sehingga membuatnya mengambil keputusan yang buruk dan mengalami isolasi emosional, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berani berkata jujur atau menantang perkembangannya. Kesehatan mental dan penilaian profesionalnya perlahan memburuk. Sebaliknya, lihatlah Oprah Winfrey yang sejak dini bertemu dengan mentor seperti Maya Angelou yang mengajarkannya untuk menghargai diri sendiri, mempertahankan keaslian, dan mencari lingkungan yang menantang secara intelektual. Oprah hingga sekarang tetap memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendorongnya untuk berpikir lebih besar dan menolak dikelilingi oleh mereka yang hanya suka mengeluh. Tidak heran dia membangun sebuah kerajaan yang dihormati. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari sini? Lingkungan lebih kuat daripada motivasi. Kamu bisa menonton 10 video motivasi setiap hari, tapi jika kamu dikelilingi oleh orang-orang biasa-biasa saja yang tidak bermimpi dan hanya sibuk mengkritik, kamu akan menyerap pola pikir itu. Sebaliknya, jika kamu berada bersama orang-orang yang ingin berkembang, memiliki rencana dan keberanian untuk bertindak, kamu akan terdorong untuk meningkatkan dirimu sendiri. Mungkin kamu berpikir, tapi aku tidak kenal orang-orang seperti itu. Aku katakan pada awalnya aku juga tidak mengenal mereka. Napoleon Hill juga tidak. Dia memulai dari kemiskinan, di desa-desa kecil, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengatakan hidup itu sulit. Apa yang dia lakukan? Dia mulai mencari buku, surat, catatan orang-orang hebat, mencari mentor dimanapun memungkinkan, dan perlahan-lahan ini mengubah pola pikirnya, sampai akhirnya dia menjadi bagian dari kelompok orang paling sukses di dunia. Sekarang, kamu memiliki internet, buku, video, podcast, dan wawancara. Konten dari pikiran-pikiran besar tersedia hanya dengan satu klik. Jika lingkungan fisikmu belum memungkinkan itu, bangunlah lingkungan mental. Pilih dengan siapa dan dengan apa kamu menghabiskan waktu dan perhatianmu. Karena itu, aku mengajakmu melakukan latihan ini. Hari ini, sebelum tidur, tulis nama 5 orang yang paling sering kamu temui secara langsung atau virtual. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah orang ini membuatku menjadi lebih baik atau justru menurunkanku? Apakah dia menginspirasiku atau membatasiku? Apakah dia menuntutku atau membiarkanku nyaman dalam kebiasaan biasa? Dari sana, mulailah membuat pilihan.
Tidak selalu mungkin untuk segera memutuskan hubungan dengan semua orang, tapi kamu bisa mengurangi waktu, intensitas, dan yang paling penting, mulai terhubung dengan orang-orang yang membawa kamu maju. Karena pada akhirnya, kenyataannya sederhana. Kamu harus berjalan dengan orang yang mendorongmu, atau kamu akan terjebak dengan orang yang menahanmu. Dan harga dari itu terlalu mahal bagi orang yang punya mimpi besar. Lingkungan yang kamu pilih hari ini akan membentuk masa depan yang akan kamu jalani besok. Tidak ada gunanya bermimpi besar jika kamu berjalan bersama orang yang menarikmu ke bawah. Tidak ada gunanya ingin sukses jika rutinitas dan percakapanmu membuatmu terjebak dalam siklus keluhan dan kebiasaan biasa. Dan perubahan besar dimulai ketika kamu sadar memilih dengan siapa, dengan apa, dan dengan pikiran apa kamu akan terhubung mulai sekarang. Dan karena kamu sudah sampai di sini, ketahuilah ini bukanlah akhir. Sebenarnya ini hanya langkah berikutnya dalam perjalananmu. Masih banyak konten untukmu di video berikutnya yang sekarang muncul di layar. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melewatkannya, karena di sana kita akan menaiki satu anak tangga lagi dalam tangga kebijaksanaanmu. Konten ini dibuat untuk membuatmu 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih banyak sudah menemani sampai di sini. Aku akan menunggumu di sana. Karena orang yang benar-benar ingin berkembang tidak pernah berhenti. Ayo kita lanjut bersama.